Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita memulai pelajaran sejarah Indonesia. Untuk tahun ini, Ibu dipercaya untuk mengajar kalian kelas 11 semuanya, baik kelas IPA, IPS maupun bahasa. Ya, mungkin untuk kelas IPS sudah tahu dan sudah pernah diajar oleh saya. Kalau bahasa juga mungkin sudah untuk mata pelajaran yang lain. Tapi untuk kelas IPA mungkin ini baru pertama kali kita bertemu ya. Ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan sebelum kita lanjut ke pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah saya berharap kita bisa bekerja sama sekalipun dalam pembelajaran secara online ya. Yang harus diperhatikan adalah persiapan kalian dalam melakukan pembelajaran secara online ini. Saya berharap kita bisa melakukan kerjasama dengan cara kalian mempersiapkan diri, karena saya sebagai gurunya pun mempersiapkan yang terbaik buat kalian. Ya. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah persiapkan buku tulis yang pasti, karena ini menjadi catatan atau bekal kalian nanti sampai ke ujian-ujian nanti yang akan dilakukan. Lalu kemudian buku cetak, ya. Saya tidak mengharuskan kalian membeli buku cetak yang baru. Kamu bisa pinjam sebetulnya ke kakak kelas kamu supaya tidak memberatkan orang tua kalian, ya. Sebetulnya buku yang dipakai saya sengaja sama. Buku yang dipakai adalah buku Erlangga. Tapi kalau misalnya karena satu dan lain hal kalian memiliki buku yang lain, asalkan isinya sama, kalian boleh pakai itu. Ya, kalau misalnya demi untuk memperingan orang tua kalian, lalu kalian memakai buku yang lain, kalian boleh pakai itu. Ya, buku yang saya pakai biasanya ini. Ya, ini buku Erlangga. Tapi kalau ada yang lain silahkan boleh pakai sebagai bahan referensi juga. Tetapi jangan lupa tolong disamakan isinya. Ya, karena pada dasarnya materi mungkin akan sama, tetapi terkadang ada beberapa buku yang menyampaikan atau isinya berbeda. Jadi tolong disamakan saja. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan adalah kamu mempersiapkan selalu ya, setiap kali dalam pertemuan selalu mempersiapkan catatan dan alat tulis. Ya, pastikan bahwa setiap hal yang akan disampaikan kalian catat dengan baik, karena mungkin ada beberapa hal yang disampaikan dan itu tidak ada di dalam buku cetak, sehingga kamu perlu untuk mencatatkan. Saya yakin sekali di antara kalian mungkin tidak semuanya mampu untuk menyerap atau mengingat seluruhnya materi yang disampaikan. Nah, supaya kamu bisa pakai untuk nanti belajar, alangkah baiknya kamu membuat catatan secara khusus. Ya, poin-poin penting apa yang harus dicatat, ya kalian sendiri yang harus bisa menilai atau harus bisa menentukan mana sekiranya yang paling penting untuk dicatat atau disimpan buat belajar kalian nanti ke depannya. Ya, lalu kemudian ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, jangan sungkan untuk bertanya, baik memberikan komentar di Google Classroom, di komentar di YouTube misalnya, atau japri secara langsung kepada saya. Karena media pembelajaran yang akan dipakai mungkin tidak selamanya dalam bentuk seperti ini. Hari ini Ibu memakai media YouTube untuk memberikan pengajaran, tetapi mungkin ke depan ada bentuk yang lain seperti Google Classroom, atau misalnya di dalam bentuk Zoom misalnya, dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang pasti saya harapkan kalian bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Ya, lalu kalau ada yang tidak paham, sekali lagi jangan lupa untuk langsung menanyakannya. Ya, dan pastikan setiap tugas, setiap pertanyaan atau latihan yang diberikan tolong dikerjakan dengan baik, karena pada dasarnya apa yang akan kalian kerjakan selalu akan dihargai, selalu akan dinilai, baik itu tepat waktu maupun terlambat, tentu saja dengan nilai yang berbeda, karena saya harus bersikap fair atau adil untuk mereka yang melakukannya dengan tepat waktu maupun yang terlambat. Ya, lalu kemudian yang lainnya lagi yang harus kalian ingat adalah nilai ulangan juga itu nanti menjadi nilai gabungan beserta dengan nilai latihan dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah saya berharap kalian bisa
mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah menyangkut kehadiran. Jadi saya harap kalau misalnya kalian memasuki pelajaran saya, kalian hadir dengan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh sekolah. Seperti misalnya pukul 7 kalian harus sudah online, sudah masuk misalnya, ya. Karena misalnya kita mulai pukul 7, biasanya saya 6.55 saya sudah buka media. Jadi saya akan tunggu kamu masuk. Oke. Jadi diharapkan semuanya tidak terlambat. Ada hal-hal yang secara khusus akan disampaikan juga dan tolong diperhatikan baik-baik. Ya, contohnya seperti hari ini untuk pembelajaran kita yang pertama, saya harapkan kalian masuk tepat waktu. Ketika kalian masuk di Google Classroom, saya sudah set pukul 6.55. Jadi kalian nanti masuk ke Google Classroom, lalu kemudian melihat postingan yang saya sampaikan, lalu kemudian berikan komentar dengan memberikan jempol. Itu artinya kamu sudah absen. Jadi cek pertama yang akan saya lakukan adalah kamu memberikan jempol di komentar di Google Classroom. Sampai di sini dulu jelas ya. Dari situ saya tahu bahwa kamu masuk pukul berapa. Ya, apakah kamu pukul 7 baru masuk ke Google Classroom atau baru pukul 7.20 atau setengah 8, saya tidak tahu. Tapi ketika kamu memberikan komentar pertama di postingan yang saya posting, di situ akan menunjukkan pukul di mana kamu masuk. Jelas ya? Lalu yang kedua, setelah kamu masuk, kamu harus membuka link YouTube yang merupakan media pembelajaran kita hari ini. Jelas ya? Tolong dibuka secara berurutan. Jadi yang pertama kemudian yang kedua. Kalau misalnya ada dua, jangan ngacak yang kedua dulu. Ya, yang pertama dulu baru yang kedua. Ya. Dan kemudian untuk saya tahu bahwa kamu menyelesaikan atau menonton semua media pembelajaran yang saya berikan, tolong berikan di komentar YouTube, di komentar YouTube dengan memberikan jempol. Oke, jelas ya. Jadi setelah kamu menonton media pembelajaran YouTube yang saya sampaikan, kamu langsung berikan jempol. Ya, artinya kamu sudah menonton semua media pengajaran yang saya berikan. Sampai di sini, ini adalah hal yang harus kamu perhatikan untuk pertemuan pertama kita. Nah, selanjutnya seperti apa pengaturannya untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bertemu lagi dan kita akan bahas selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu saja yang mau Ibu sampaikan, dan untuk pertemuan berikut ini, saya harapkan kalian sudah siap dengan buku, dengan alat tulis, dan diri kalian sendiri. Oke, silahkan menyimak materi yang akan disampaikan, berharap kalian mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini. Oke, terima kasih.